Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa agar pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini berjalan dengan lancar dan juga ilmu yang didapat bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga nusa dan bangsa. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberkahi oleh Tuhan. Baiklah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memasuki pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Hasanah. Hadir, Bu. Marina. Hadir, Bu. Subai. Hadir, Bu. Baiklah, alhamdulillah seluruh peserta didik Ibu hari ini hadir semua. Nah, untuk itu akan kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan keluarkan buku catatan dan juga buku paket kalian. Baik, Bu. Baik, sebelum memasuki materi mengenai drama akhir sang tirani yang merupakan materi lanjutan dari bab 5 yaitu pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, sebelum memasuki materi tersebut, ada yang masih ingat nggak? Jepang itu memasuki Indonesia itu pada tahun berapa? Saya izin jawab, Bu. Ya, Tahun 1943, Bu. wah, meleset sekali ya. Tapi Ibu acungi jempol lah, karena sudah berani untuk berpendapat. Nah, Jepang itu memasuki Indonesia itu pada tahun 1942. Nah, jika dihitung dari 1942 ke 1945 itu selama 3 tahun, 3,5 tahun. Nah, ada yang masih ingat nggak? Pada minggu lalu kita mempelajari tentang perlawanan-perlawanan Indonesia kepada Jepang. Nah, ada yang tahu perlawanan-perlawanan apa saja pada masa itu? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Beberapa wilayah yang dikuasai oleh Jepang dan mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia, diantaranya yaitu yang pertama perlawanan di Aceh, kedua perlawanan di Singaparna atau di Tasikmalaya, ketiga perlawanan di Indramayu, keempat perlawanan di Blitar atau pemberontakan peta. Wah, bagus ya, sangat tepat sekali. Baiklah, kita karena anak-anak ibu semua sudah mengingat materi tentang minggu lalu, berarti pada minggu ini sudah siap ya untuk mengikuti materi selanjutnya, yaitu materi tentang drama akhir sang tirani. Nah, adapun manfaat dari membahas materi ini yaitu adalah untuk mengetahui dampak apa saja yang dilakukan oleh pemerintahan dari Jepang pada masa itu di segala bidang, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan juga militer. Dan juga sebagai menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, bahwasannya dijajah itu tidak enak loh. Jadi kita harus semakin mencintai tanah air dan juga semakin mempertahankan negara kita agar tidak dijajah lagi. Baiklah, adapun sebab yang akan kita bahas pada materi ini yaitu adalah akibat pendudukan Jepang di Indonesia, janji kemerdekaan, dan juga PPKI. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai materi tersebut melalui PPT, lalu disambung dengan sesi tanya jawab dan juga penugasan. Nah, Ibu saya izin share screen ya. Baiklah, apakah slide Ibu sudah tampil? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik, kalau begitu, nah mengenai materi ini, seperti yang Ibu bahas tadi,
Nah, ada 3 subbab yang akan kita bahas, yaitu mengenai akibat pendudukan Jepang di Indonesia, yang selanjutnya itu adalah janji kemerdekaan, dan yang terakhir adalah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, yang pertama yaitu adalah bidang politik. Nah, pada bidang politik ini ada beberapa dampak yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang, yaitu pertama melarang semua rapat dan juga cara politik. Nah, ini dibuktikan pada dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Jepang tentang mengendalikan seluruh organisasi nasional dengan tujuan agar Jepang itu bisa menguasai dengan leluasa. Nah, selanjutnya itu adalah menerapkan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia seperti membuat gerakan 3A atau yang kita bisa sebut dengan Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Nah, selanjutnya itu adalah menganggap Jepang ini sebagai saudara tua. Nah, selanjutnya yaitu mengenai membentuk badan-badan kerjasama seperti Putra dan Jawa Hokokai dan juga penerapan sistem autarki. Baiklah yang selanjutnya yaitu adalah ekonomi diarahkan untuk kebutuhan perang, maka seluruh potensi kebutuhan dan sumber daya alam mentah ini dipergunakan untuk industri yang mendukung mesin perang, karena pada masa itu Jepang ini mengikuti Perang Dunia Kedua, sehingga banyak sekali sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang harus dipenuhinya. Selanjutnya itu adalah Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi yang ketat dan juga sanksi pelanggaran yang sangat berat. Nah, hal ini ditujukan untuk Jepang itu agar bisa leluasa dalam mengawasi sistem perekonomian dan juga menerapkan sistem autarki atau ada beberapa daerah itu yang ditujukan untuk keperluan Jepang. Nah, baiklah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini ya. Dan semoga ilmu yang Ibu berikan tadi bisa dicerna dengan baik. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya nggak seputar dari materi yang Ibu bahas tadi? Sana izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Hasanah. Jadi, iya Bu, terima kasih. Jadi pertanyaan Hasanah itu, mengapa pendidikan pada masa Jepang itu dialihkan ke militer? Dan apa saja dampak positif dari tersebut? Terima kasih Bu. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Mengapa pada masa pendudukan Jepang itu pendidikan dialihkan kepada militer? Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwasanya Jepang ini sedang mengikuti Perang Dunia II. Nah, sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang sangat banyak. Nah, pada masa itu juga Jepang ini mengalami perhimpitan di Perang Asia Pasifik ini. Nah, adapun dampak positif dari kita mempelajari militer yaitu adalah untuk menyokong dari militer kita sendiri untuk ketika masa pendudukan di Belanda ini kita tidak mendapatkan yang namanya pendidikan militer, dan inilah merupakan kayak kesempatan ya bagi kita. Nah, dan juga untuk sebagai penyokong pada masa pergerakan Indonesia pada masa itu. Nah, karena keterbatasan waktu, Ibu belum menjelaskan mengenai janji kemerdekaan dan juga panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, silakan kepada anak-anak semua untuk Ibu bagi kelompok ya, yaitu Subaidah membahas mengenai janji kemerdekaan, Marina membahas mengenai panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, dan kelompok Hasanah itu membahas mengenai dampak positif dan negatif dari pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, ini sistemnya penugasan, membuat infografis dan dikumpulkan pada minggu depan pada pelajaran kita nanti. Baik, Bu.
Nah, baiklah, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyimpulkan, yaitu adalah pada saat Jepang menduduki Indonesia ini, Jepang mempengaruhi berbagai macam bidang, baik itu bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, birokrasi, dan juga militer. Nah, adapun banyak sekali dampak-dampak yang dikeluarkan oleh Jepang, yaitu salah satunya Jepang mengerahkan semua tenaga kerja di Indonesia untuk membiayai Perang Pasifik. Nah, pengerahan tenaga kerja yang kita sebut dengan Romusa ini, yang awal mulanya itu sukarela menjadi paksaan. Nah, sehingga tenaga Romusa ini dipekerjakan secara kasar dan kejam. Nah, selanjutnya ada juga dampak yang diberikan oleh penjajahan pada masa Jepang ini, yaitu adalah memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar yang tidak ada pada masa pendudukan Belanda pada masa itu. Nah, Ibu sangat senang sekali karena anak-anak pada hari ini sudah aktif, sudah mau bertanya dan juga menjawab pertanyaan dari Ibu, dan juga ada pesan moral yang Ibu sampaikan pada akhir pelajaran kita, yaitu cintailah negara kita, Indonesia, dan pertahankan agar tidak dikuasai oleh negara lain. Karena di balik kebaikan awal negara penjajah yang datang itu ada maksud terselubung dari balik hal itu. Nah, baiklah, minggu depan kita akan lanjut pada materi bab 6, yaitu adalah materi Indonesia Merdeka. Baiklah, baik, mari kita akhiri kelas kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu mohon maaf jika terdapat banyak sekali kata-kata yang salah pada pelajaran hari ini, dan semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Oke, Ibu izin live ya. Iya, Bu.